kita masuk ke histogram, poligon, frekuensi, dan kurva ya. Jadi histogram dan poligon frekuensi ini merupakan dua grafik yang sering digunakan untuk menggambarkan distribusi frekuensi. Nah, histogram ini merupakan grafik batang dari distribusi frekuensi, dan poligon frekuensi itu merupakan garis dari grafiknya ya. Nah, pada histogram batang-batangnya saling melekat atau berhimpitan, sedangkan dalam satu poligon frekuensi dibuat dengan cara menarik garis dari satu titik tengah batang histogram ke titik tengah batang histogram yang lain. Nah, agar diperoleh poligon tertutup, harus dibuat dua kelas baru dengan panjang kelas sama dengan frekuensi 0 pada kedua ujungnya. Nah, pembuatan dua kelas baru itu diperbolehkan karena luas histogram dan poligon yang tertutup sama. Pada pembuatan histogram digunakan sistem salib sumbu. Nah, sumbu mendatar atau disebut dengan sumbu X menyatakan interval kelas, tapi tepi bawah, yang maksudnya tepi bawah dan tepi atas masing-masing kelas. Sedangkan pada sumbu tegak atau sumbu Y menyatakan frekuensinya. Baik, di sini ada contoh tabel 3.4 ya, berkaitan dengan distribusi frekuensi hasil pengukuran tinggi badan dari 50 siswa. Diketahui dalam tabel ini ada interval kelasnya, tinggi masing-masing itu berapa, terusnya banyak frekuensi, tepi interval kelas, dan titik tengahnya gitu. Ini ya teman-teman. Kalau sebelumnya kita masuk pada penjelasan ibu di video itu ada interval kelas tinggi. Kalau yang sana itu berat badan, ini terus jumlah frekuensi. Nah, kita akan mencari tepi interval kelas dan titik tengahnya. 140 sampai dengan 144 batas bawah dan batas atas. Maka tepi interval kelas dari batas bawahnya adalah 139,5 dan batas atasnya 144,5 dan seterusnya. Nah, dari titik tengah tersebut maka akan diperoleh 142 dan seterusnya gitu ya teman-teman. Selanjutnya nanti akan kita buat dari data tabel ini ke dalam histogramnya. Maka akan bentuknya seperti ini ya teman-teman. Ada sumbu X dan sumbu Y ya di sini. Banyak frekuensi di sini, yang tertinggi adalah 14, maka kita tulis banyaknya frekuensi paling tinggi di atasnya tuh ya 15. Lalu kita sambungkan seperti ini. Gini ya teman-teman. Ini adalah diagram batang dari data yang ada sesuai dengan tabel contoh ini. Selanjutnya ke pada ranah poligon frekuensi. Nah, ini ranah poligon frekuensinya. Jadi seperti ini. Berikut teman-teman mengerjakan latihan nomor 7 ini ya. Jadi ada data dari pengukuran A dan B. Jadi ini dua soal tambahannya ini. Kalau yang punya buku statistik ini, maka teman-teman bisa lihat pada halaman 68. Buku statistik yang ini ya, ada pada halaman 68 teman-teman. Itu dikerjakan. Jadi A, panjang 100 lembar daun belimbing
diukur dalam satuan milimeter. Nah, ini nanti datanya ini masih acak ya teman-teman. Biar lebih mudah, nanti teman-teman urutkan dulu dari data terkecil ke data terbesar biar lebih mudah. Jadi ini soal nomor A dari data 79 sampai dengan bawah ini ya 87. Jadi ini 79 sampai dengan 87. Nanti teman-teman dari keseluruhan data ini teman-teman cari dulu data yang terkecil ke yang terbesar, diurutkan. Selanjutnya begitu pula yang nomor B ya. Nah, yang B seperti ini. Pertanyaannya ada 3 ya. Susunlah data-data tersebut dalam daftar yang menurut pendapat teman-teman paling baik sebelum membuat distribusi frekuensinya. Yaitu baiknya diurutkan dulu ya dari data terkecil ke data terbesar. Lalu buatlah distribusi frekuensinya. Dan selanjutnya buatlah histogram dan poligon frekuensinya. Jadi ini tugasnya ya teman-teman ya. Bisa teman-teman post video ini atau di screenshot lalu dicatat di dalam buku teman-teman. Dan pertanyaannya adalah ini. Baik teman-teman, selamat latihan dan selamat mencoba.